Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Bintang Eki Stadul Putra dengan NIM 2304137 mengerjakan tugas masa depan dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan struktur folder dari proyek yang telah saya buat. Adapun framework yang saya pakai pada proyek ini adalah MVV, yaitu model, presenter, dan view. Namun saya juga telah menambahkan beberapa package, yaitu package database, package interface, dan juga package utilitas. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu. Untuk package database ini, di dalamnya itu berisi kode, yang mana tujuannya adalah untuk mengelola koneksi antara game dengan database. Adapun database yang digunakan pada proyek ini, saya menggunakan SQL. Nah, selanjutnya ada interface. Di sini ada beberapa interface yang saya buat. Ada collectible, eh, game entity, dan movable. Tiga interface ini nantinya bakal diimplementasikan oleh model-model game object. Sementara untuk interface game presenter dan game view nanti bakal diimplementasikan oleh class presenter dan juga class view. Begitu. Ada model, abstract entity ini merupakan basis model ya. Jadi nanti baik itu kelas balloon itu bakal mengekstrak abstract entity, begitu kelas lasso juga bakal extend ke abstract entity dan juga kelas player akan extend abstract entity. Nah, untuk kelas game ini itu fungsinya sebagai game logic. Jadi semua logika game itu saya taruh di file yang bernama kelas yang bernama game begitu. Ini adalah untuk presenter dan saya juga telah memisahkannya untuk asset manager. Jadi nanti fungsinya di sini tuh untuk load baik itu musik dan juga load untuk aset berupa gambar begitu. Dan ini untuk view, ini game frame, ini game panel yang menampilkan versus in game, jalan-jalannya game, dan ini menampilkan welcome frame atau main menu. Dan di dalam main menunya juga terdapat eh, leaderboard begitu. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait model-model yang terdapat pada proyek ini beserta atributnya. Pertama ada class game. Di game ini tentunya ada player, lalu ada lasso, ada panel width, panel height, dan juga ada daftar keyboard yang bisa diklik, dan juga ada list balon. Dan untuk balonnya sendiri bakal spawn pada interval setiap 1 detik. Terus ini abstract entity ini tentunya memuat koordinat X dan Y dan juga memuat besaran, panjang, dan juga lebar dari setiap game object. Ada player, ini memiliki atribut velocity X, velocity Y, dan juga kecepatan. Gitu. Terus balon, ini ada tiga tipe jenis balon, ada merah, biru, dan juga hijau. Kalau merah itu value-nya 10, biru itu 20, green itu 30. Dan juga di sini ada atribut yang menandakan apakah balon sudah eh, terikat dengan lasso atau belum. Lalu selanjutnya di lasso. Lasso ini bisa seperti lihat ada angle, ada max length, current length, extend speed, restrict speed. Extend itu artinya memanjang, kecepatan memendek, status apakah dia memanjang, status apakah dia memendek, apakah dia aktif. Kalau aktif artinya dia di render. Terus ini adalah pusat koordinat X, pusat koordinat Y artinya koordinat dari si player. Ini adalah status apakah status dari gamenya di pause atau tidak. Oke, saya akan menjelaskan alur MPP untuk kasus bagaimana karakter player itu bisa bergerak. Pertama-tama di bagian view itu, view akan menerima inputan berupa keyboard dari user. Lalu inputan keyboard itu diteruskan ke bagian presenter. Presenter meneruskan inputan keyboard itu ke bagian model, game logic. Nah, khusus untuk penanganan pergerakan player itu menggunakan tombol WASD atau tombol panah. Nah, apabila ke kiri maka DX itu akan bernilai +1, kalau ke kanan itu DX akan bernilai +1. Kalau misalkan ke atas itu DY +1, kalau ke bawah itu DY +1. Dan saya juga telah eh, menambahkan logika untuk pergerakan player itu horizontal. Jadi apabila tombol atas dan tombol kiri ditekan bersamaan, itu karakter player akan bergerak secara horizontal ke atas kiri begitu. Lalu di game logic ini bakal mengakses set velocity player. Nah, di player ini bakal update di dalam metode update itu bakal memanggil metode move dan di move ini isinya adalah memperbarui koordinat X dan koordinat Y sesuai dengan velocity X dan Y begitu. Lalu setelah koordinat player update, selanjutnya ini game presenter. Nah, terdapat update player display. Update player display ini isinya adalah memanggil metode display player di view dan parameternya adalah koordinat dari si player gitu.
baik koordinat X maupun koordinat Y dan juga tinggi dan juga lebar dari karakter player. Nantinya di bagian view itu ada update display. Nah, di bagian view nanti ada display player dan display player ini intinya dia akan menggambarkan player di game panel sesuai dengan koordinat yang telah diberikan dari si game presenter tadi begitu. Oke, selanjutnya saya akan membahas game logic pada proyek saya ini. Jadi balon itu bakal spawn dalam interval setiap 1 detik gitu dan terdapat 2 spawner yang ada di kiri dan juga ada spawner yang terdapat di kanan itu. Nah, untuk setiap durasi per game itu ada 60 detik. Setelah waktu melewati 60 detik, maka status menjadi game over. Lalu lanjut. Nah, ini metode untuk replace. Ini untuk metode untuk deteksi key release. Ini metode untuk mendeteksi mouse click. Dan di mouse click ini dapat variable distance. Variable distance ini nantinya bakal dipakai untuk lasso menentukan seberapa panjang tali lasso bakal dirender begitu. Ini handle input. Handle input ini khusus menangani pergerakan player ke atas, ke kiri, ke bawah, dan juga ke kanan. Nah, ini metode untuk mengecek apakah lasso itu terjadi intersect antara lasso dan juga balon. Jika terjadi intersect, maka terjadilah penambahan skor begitu. Dan juga nantinya bakal mendapat sound effect setiap kali ada balon yang berhasil ditangkap oleh lasso. Lalu ini check boundaries, ini gunanya agar player tidak menembus layar ya. Lalu ini spawn balon. Nah, untuk spawn balon ini saya uh, menggunakan function random. Jadi untuk balon merah itu kemungkinan muncul 50%, biru 35%, hijau 15%. Oke, ini update balon. Jadi ketika balon sudah melewati frame atau balon sudah masuk ke keranjang, nanti balonnya akan di remove. Kenapa demikian? Karena saya berpikir kalau balonnya tidak di remove, nanti akan ada terjadi masalah pada memori begitu. Oke. Nah, ini untuk mekanisme pause. Jadi ketika player uh, ketika sedang bermain lalu player menekan tombol space, maka keadaan game akan otomatis pause berhenti. Dan ini metode untuk start game. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang program database manager. Jadi database manager ini connect dengan MySQL dan database-nya bernama tmd_dvbo. Untuk library yang saya pakai itu MySQL Connector versi 8.3.0. Bisa dilihat di direktori lib. Lalu di sini juga ada class untuk menikmati hasil model, yang mana atributnya telah disesuaikan dengan atribut pada tabel, yaitu ada username, underscore, dan juga ada count. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian utilitas dalam Asset Manager. Jadi pada kode program Asset Manager ini terdapat 4 metode ya. Metode pertama itu untuk load image, metode kedua itu untuk menyalakan background musik, metode ketiga itu stop background musik, dan yang terakhir metode keempat itu untuk menyalakan sound effect gitu. Dan untuk uh, file image yang di load itu berbentuk PNG, sementara untuk musik itu formatnya dalam bentuk WAV. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan berjalannya game. Baik, di belakang form ini terdapat form untuk mengisi username, ada tombol untuk play, dan juga ada tombol untuk quit. Dan di sini juga ada leaderboard. Leaderboard yang terkoneksi dengan MySQL database. Oke, langsung saja kita mulai demonstrasinya. Sekarang kita masukkan username ECC. Nah, bisa terlihat ya, background musik menyala, dan juga player bisa digerakkan. Nah, ketika balon itu berhasil didapatkan, itu terdengar sound effect. Juga balon bisa memanjang, juga pendek, sesuai dengan input mau dari yang user berikan gitu. Dan juga lasso ini tidak tembus, jadi dia akan mengambil balon yang terdekat. Nah, gitu. Dan untuk keranjang ini disimbolkan dengan 3 gerobak ini. Jadi ceritanya ketika balon sudah berhasil ditangkap lasso, balon akan masuk ke gerobak-gerobak ini. Nah, di sini juga ada mekanisme untuk pause. Untuk pause ini semua pergerakan balon dan pergerakan si karakter player itu tidak bisa digerakkan, dan juga time-nya otomatis freeze atau stop ya. Ketika dikembalikan, maka mendengar background musik dan juga sound effect secara normal seperti sebelum di pause gitu. Oke, game sudah berakhir. Ini kita mendapat ringkasan
dari permainan, player CCCC, final skornya 180, balon yang ditangkap berjumlah 9. Nah, kita cek ke database, sudah terdapat ya CCCC, dan kita cek di tabel hasil, sudah terdapat masuk.